Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama kami channel Pemuda 20, yang mana channel Pemuda 20 kali ini hanya saya sendirian dikarenakan rekan-rekan saya memiliki kesibukan yang lainnya. Tema kita pada hari ini adalah fenomena umat di akhir zaman, fenomena umat Islam di akhir zaman. Sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama beberapa abad lamanya umat Islam memimpin dunia dengan penuh keagungan dan kekuatan. Umat Islam dikala itu ditakuti oleh seluruh bangsa, bukan hanya di satu negara, bahkan di seluruh negara. Di zaman kekhalifahan dan masa sahabat Nabi Muhammad SAW, saat itu Islam sedang jaya-jayanya. Umat Islam saat itu sedang dikatakan sebagai superpower. Nah, namun sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bandingkan dengan situasi umat Islam di saat ini. Umat Islam di saat ini telah terpuruk ke tingkat yang lebih parah dibandingkan dengan kaum jahiliyah. Mengapa? Karena di masa jahiliyah orang-orang kafir banyak menginjak-injak kebenaran. Kini umat Islam sendiri yang telah menghina kebenaran. Umat Islam semakin memilukan. Islam bukan saja dihancurkan oleh kaum kafir, tetapi dihancurkan oleh umat Islam itu sendiri. Mengapa? Kita bisa memperhatikan banyak sekali perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan yang tidak baik. Siapa yang melakukan? Orang Islam. Nah, mereka salah paham. Pencuri, perampokan, mayoritas nama Islam yang banyak. Jarang sekali agama lain. Mengapa umat Islam seperti itu? Padahal tidak ada Rasulullah mengajarkan seperti itu. Nah, sungguh miris sekali umat Islam zaman sekarang. Di saat satu sahabatnya, sahabat seimannya telah mengalami masa krisis keagamaan, umat Islam kita hanya bisa tertawa, bahkan tidak mau mendoakan. Contoh di Palestina, kita sudahlah jauh tidak mau mendoakan. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah, sungguh zaman ini semakin menunjukkan tanda-tanda yang memprihatinkan. Tanda-tanda akhir zaman semakin nampak. Kriminal sudah meluas. Konflik antar etnis semakin mewabah. Pembunuhan, zina, minum-minuman keras secara terang-terangan. Sementara upaya penanggulangannya hampir tidak lagi manjur. Ibarat pengobatan, pasien bukan saja bertambah parah, melainkan para dokter pun telah tertular berbagai penyakit. Ancaman langit yang datang silih berganti, seperti banjir, gempa, longsor, tsunami, dan masih banyak lagi saudaraku. Semua itu hampir tidak lagi dihiraukan. Jikalaulah para pemimpin tidak segera menyatukan langkah antisipasi, terutama sebagai umat Islam, tidak lagi mau bekerja sama mengatasi semua permasalahan antar agama ini, maka umat Islam, umat ini akan semakin jauh dan akan ramailah bumi ini dengan pelanggaran hukum, kekuasaan, dan sebagainya. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqal qawlu fadammarna tadmira. Yang artinya, dan jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan pada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kefasikan di dalamnya, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah peringatan keras dari Allah melalui ancaman untuk negara, apalagi kita Indonesia yang telah lebih dahulu menerima beribu-ribu bencana alam seperti badai tsunami Aceh, Palu, gempa Lombok, dan lain sebagainya. Ingat saudaraku, sebelum kiamat terjadi akan ada bencana besar
akan ada negeri yang akan dihancurkan, dan ancaman itu bisa jadi seperti kebinasaan umat-umat terdahulu. Kita semua tidak tahu apakah sebelum kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum kiamat 100 tahun, 50 tahun, atau 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahui. Sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu mari sama-sama kita kembali kepada Allah dengan mengamalkan agama. Mari kita memakmurkan masjid. Mari kita bersatu menumpas kebatilan yang semakin merajalela, agar kita tidak dihukum di akhirat kelak. Semoga Allah memberi kita kekuatan lahir batin untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.